Assalamualaikum, selamat siang. Hari ini gue lagi jalan-jalan ke tempatnya agent apa ya yang paling populer lah kalau ngomong di Indonesia ya, karena yang bawa Cristiano Ronaldo, ya kan? Tahun 2000. Yang bawa Fabregas, terus Van der Sar ya, Rio Ferdinand, Xabi Alonso, namanya gede-gede semua. Belum anak-anak yang dia pegang ya. Salah satu yang paling legend adalah BP lah ya, termasuk anak-anak muda. Nah, kenapa gua mampir ke sini ya, karena beliau ini mau care sama anak-anak muda yang boleh dibilang masih setengah matang atau bahkan belum jadi siapa-siapa gitu. Ya, beliau ini mau memaintain mereka, membina mereka sampai mudah-mudahan sih sampai berhasil gitu ya. Nah, hari ini gua bakal ngobrol banyak sama Bos Muli nih, ya kan, bosnya MSC Munil Sports Group. Apa kabar, Bos? Baik, terima kasih Sehat, ya? Udah didatangin. Siap, kita juga makasih nih. Jadi kontennya makin beragam. Kalau kemarin-kemarin banyakkan pelatih-pelatih muda, pemain-pemain muda. Ini kita interview juga nih orang-orang yang care sama pemain-pemain muda. Sekarang ada berapa anak yang lu handle? Sebenarnya totalnya itu kurang lebih itu antara 80 sampai 90. Oke. Cuma mungkin yang bolanya itu 60-70. Oke. Selebihnya itu seperti ada gua ada pegang pemain bulu tangkis. Seperti Jojo, Ya. Anthony Ginting, Grand Victor ada perenang, Gary Nathaniel perenang, ya kan, sama juga juara dunia wushu itu si Edgar Avelo itu juga. Jadi sebenarnya perusahaan gue ini bukan hanya khusus main bola, tapi sports secara general. Intinya memang udah ada idealisme, kita ingin dari kecil, karena gue juga olahraga, ingin bangun sepak bola ini, ingin bangun olahraga di Indonesia. Ya kan, jadi siapapun saya bilang anak yang punya berbakat bisa membawa merah putih, gue pasti kaki di atas kepala, kepala di atas kaki, gue pasti berusaha bantu mereka. Tapi kebetulan memang olahraga yang terpopuler di Indonesia ini adalah sepak bola. Ya kan? Nah, selain tujuan tadi lu berani kaki dijadiin kepala, kepala jadi kaki, ini anak-anak kan beberapa, karena gue kenal nih anak-anaknya Bos Muli ini beberapa, nggak semuanya gue kenal. Mereka juga belum jadi apa-apa gitu kan? Ya. Kenapa lu mau gitu? Ya seperti gue bilang, ini inisiatif gue terjun. Gue mulai di bisnis ini dari tahun 2001. Memang ada idealisme di belakang ini. Dan ada bentuk totalitas gue juga. Jadi ya belakang kasarnya gini lah, betul-betul gue ini memang, gue kadang-kadang bercanda sama teman-teman gue ini agen syariah lah kasarnya. Tapi alhamdulillah, Bos. Iya, benar-benar rezeki itu ada datangnya. Datangnya aja. Itu sama kayak gue bikin SSB gue sekarang tuh udah kayak CSR lah gitu. Tapi gue percaya kalau gue nggak dapat dari sini, insya Allah ada pintu-pintu lain. Karena anak-anak kita tuh talented, kita tuh punya 240 juta, ya kan? Iya. Masa nggak bisa ngirim 11 gitu? Nggak bisa. Dan masalahnya pertama, kita lihat di luar itu, dari SSB grassroots itu dia ngelatih itu dari UEFA Pro, bro. Iya. Jadi bayangin seorang sekelas Mourinho, sekelas Sir Alex udah ngelatih di grassroots. Itu yang akhirnya dilakukan oleh Spanyol, itu dilakukan di follow dengan Jerman juga, akhirnya mereka buat evolusi di sana, ya kan, mengenai sepak bola, ya kan. Itu kita masih kurang, dan kita tuh turnamen juga kurang untuk anak-anak. Dimana di luar itu saya sekolah di Australia, bahwa olahraga tuh dimulai dari pendidikan. Ya, jadi dari kelas 1 SD itu udah ada regular olahraga. Setiap seminggu 2 kali ada olahraga, weekend mereka tanding. Jadi itu secara poolnya, ya, makanya saya bilang kita 240 juta. Orang bilang masa cuma 12 orang aja susah. Masalahnya berapa persen yang berolahraga? Dan mereka olahraga, mereka nonton film olahraga. Sebulan sekali mereka main futsal, atau sebulan sekali, tapi tidak ada kompetisi yang reguler. Sangat disayangkan ya, tujuan gua bagaimana setiap generasi itu harus lebih baik dari generasi sebelumnya. Ya, selama ini memang gua konsentrasi di dulu pemain senior yang udah top, mulai 23 tahun ke bawah. Nah, sekarang gua lihat lagi, belum cukup 23 tahun ke bawah, gua harus mulai lagi lebih awal lagi, sebisa gua. Karena gua ini juga bukan SSB, gua ini bukan tapi apa yang gua coba bantu. Tapi lu kasih mereka termasuk maintenance kan? Gua lihat lu juga ngasih mereka latihan, ngasih ngundang pelatih mereka latihan, termasuk nutrisi mereka kalau bisa, semampu gua. Ya kan, dan kalau memang ada yang berpotensial, ya kasarnya bang, gue bilang totalitas ya, cross subsidi dari apa yang gue hasilkan dari senior, mungkin ada beberapa 1-2 orang yang bisa gue kirim ke luar juga. Ya kan, biar mereka mendapatkan pengalaman, ya kan, dan join juga di kompetisi yang reguler di luar. Ini kita berandai nih, kalau misalnya Bos Muli ini bisa balik lagi ke umur 10 tahun misalnya, cita-citanya mau jadi apa? Jadi agent? Jadi mau jadi olahragawan tadi ya? Tadi gue tuh sebenarnya dari kecil tuh sebenarnya olahragawan yang gagal, makanya gue tuju kemarin. Sama lah kayak gue. Ya kan. Tadi gue main tenis, gue ke Australia itu sengaja ke Australia karena gue ingin main tenis di sana.
gue bisa dibilang semua olahraga gue bisa. Semua ini apa merata, nggak ada yang spesial. Kalau sekarang lagi rajin golf ya? Golf juga ya kan. Cuma ya itu kalau gue balik 10 tahun yang lalu, kalau gue balik ke umur 10 tahun, paling gue mau coba fokus ke olahraga juga. Cuma memang gue nggak bisa ngomong gitu kadang-kadang, tapi jalur gue udah gini kayaknya. Aduh, mungkin gue not talented enough mungkin untuk menjadi. Cuma mungkin gue bisa kerja lebih keras. Tapi mungkin dengan pengalaman gue sekarang, gue tahu apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang juara gitu. Kenapa gue setir pertanyaannya ke sini? Karena sebagian besar, khususnya kita persempit ke sepak bola ya olahraganya, sebagian besar anak-anak yang berkecimpung di sepak bola, sekolah sepak bola pasti keinginannya menjadi pemain. Bagus, itu bagus, tapi kalian juga harus mempersiapkan plan B-nya ketika apa yang kalian cita-citakan gagal. Ini salah satu profesi loh ya, menjadi agent pemain, menjadi bukan pemain sepak bola aja, kayak dibilang tadi ada dari cabang olahraga yang lain. Nah, ada juga pelatih gitu. Nah, ini yang mau kita edukasi ke anak-anak gitu. Betul, banyak kita bisa jadi pelatih fisik, kita bisa jadi ahli nutrisi, menyangkut olahraga, bisa jadi sekarang udah ada psikologi olahraga juga, sport. Ya kan, sport manajemen juga kerja di klub. Ya kan, bagaimana manajemen. Jadi olahraga itu suatu industri yang besar, banyak terlibat semuanya sebenarnya kan. Seorang finansial, seorang akuntan juga bisa kerja di klub juga. Ya kan, sekali. Jadi banyak karir di bidang olahraga itu. Karena bagaimanapun selain posisinya agent, lu kan juga mengamati lah ya sepak bola secara general gitu. Di sepak bola grassroots di Indonesia, atau kita persempit lagi deh ke Jakarta gitu, kurangnya apa sih gitu? Balik lagi kompetisi. Dan sekarang ada inisiatif dari PSSI pertama memperbanyak pelatih, memberikan pelatih. Itu suatu hal yang positif. Ya kan? Jadi ya tentu beda bagaimana pelatih yang, maaf aja kalau soal guru kita di pendidikan diajar oleh guru yang lulus SD sama diajar guru yang lulus S1 S2, tentu kualitasnya beda. Selama ini emang agak meremehkan dari posisi pelatih. Padahal pelatih itu adalah mesin, ya pabriknya. Ya kan, jadi apapun kualitas yang dikeluarkan tergantung dari pelatihnya juga. Sekarang udah ada inisiatif udah memperbanyak pelatih, itu udah bagus satu. Kedua, yang diperlukan anak-anak ini adalah latihan dan kompetisi. Jadi bukan hanya latihan sebulan 2 bulan tanpa ada tujuan. Mereka tuh harus ada pengalaman bersaing dengan teman-temannya, seminggu 2 kali training, mereka berusaha training yang lebih bagus. Kenapa? Dengan harapan biar bisa dipasang weekend ini. Ya kan, yang nggak sehat, yang nggak perform, nggak dipasang, mereka harus melaksanakan duduk di bangku cadangan bagaimana. Dan gue merasa olahraga itu adalah pendidikan. Sebenarnya kalau kita bicara soal prestasi, hanya segelintir, bos. Berapa orang sih yang ngejar medali emas dari olahraga itu? Tapi dari olahraga itu banyak diajarkan apa? Sportivitas, disiplin, ya kan? Gue selalu bilang, kegiatan apa? Ya, gue sebagai muslim selain sholat yang kita salaman setelah sholat, olahraga tuh diajarin sebelum lu olahraga, sebelum lu mulai lu salaman, berakhir lu salaman, selalu diajarkan di tiap olahraga, walaupun catur, ya, walaupun main volley, walaupun bola, sportivitas, ya kan, dimana kita mau kalah menang itu diajarin, disiplin, bagaimana mereka harus disiplin datang tepat waktu, ya kan, bisa lebih awal, awal, bagaimana mereka harus melakukan extra training, bagaimana kompetitor, ya kan, bagaimana bekerja sama secara tim. Ya, bagaimana pemahaman untuk mengikuti petunjuk pelatih itu semua diajarkan di olahraga. Leadership semua juga diajarkan di olahraga. Ya kan, kalau itu diterapkan dari awal, ya kan, soal juara itu nanti muncul sendiri. Ya kan, kalau saya bayangin bos punya coach, punya anak nggak bisa olahraga tapi disuruh kamu harus pilih olahraga karena untuk bagus untuk kesehatan juga, dia milih tenis. Seminggu 2 kali dia training tenis, setiap weekend dia main. Udah kelas 6 SD, 7 SD, 1 SD dia udah lakukan itu. Udah SMP dia paling minimum, walaupun dia nggak punya talent, dia udah selain dia sehat, selain olahraga itu melatih manusia untuk jadi lebih baik, tapi dia punya potensi, dan itu kalau dilakukan, ya kan, dimulai dari SD SMP. Sebenarnya Menteri Olahraga bicara dengan Menteri Pendidikan, bagaimana karena olahraga itu adalah bagian dari pendidikan, ya kan, itu bakal luar biasa. Tinggal SSB sama klub merekrut dari sana gitu. Ini yang disebut repetition is the mother of all learnings ya. Jadi kalau anak nggak bisa ngapa-ngapain, latihan tenis karena dia akan repetisi, lama-lama pasti bisa gitu. Sama juga di sepak bola. Nah, kembali lagi ke profesi yang lu tekuni gitu, menjadi agent. Boleh cerita nggak, dulunya memang sekolahnya ada sekolahnya atau bla 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 gitu pendidikannya? Gua ngambil S1. Kalau salah kan sempat ke IMG ya. Betul. Gua sebenarnya memang udah hobi olahraga. Kasarnya di universitas gua ketua asosiasi volley, asosiasi golf, asosiasi sepak. Maksudnya gua banyak terlibat lah di organisasi karena gua suka olahraga. S1 sebenarnya gua ngambil finance.
ya kan, sama marketing secara general di S2-nya, ya kan, di MBA-nya. Sastra Inggris nyemplungnya ke bola. Ya kan. Akhirnya gue kerja di bank, sempat kerja di bank. Yeah, Pas krisis tahun 2017 itu gue merasa udah, gue akhirnya ngambil S2 dan gue merasa, oh ternyata di olahraga ini ada profesi lain, adalah seorang agent. Karena gue finance, gue kerja, tapi gue lihat, ternyata gue nonton juga Jerry Maguire film kan, sama gue baca buku namanya What They Don't Teach You at Harvard, itu dari Mark McCormack, itu adalah pendiri IMG, ya ownernya. Gue, oh ternyata ada industri olahraga, jadi kalau gue sedang olahraga juga, walaupun gue nggak sampai sebagai atlet, gue bisa bekerja dengan atlet, ya kan. Dan selain gue bekerja sebagai atlet, ada rasa kompetitif sebagai agent juga ada, karena gue ingin atlet gue menang. Bagaimana gue dukung atlet gue bisa menang, itu bisa gue salurkan juga rasa kompetitif gue. Gak harus gue di lapangan, gue bisa jadi orang yang behind the scene juga, untuk mendukung mereka. Dengan rasa kompetisi, gue mengunjungi, dengan kerjaan ini gue bisa mengunjungi beberapa tempat. Jadi itu transisi gue ke sana. Situlah gue magang di IMG. Tapi secara pendidikan tidak ada memang spesifik ke agency. Tapi namanya gue bilang di sepak bola itu ada manajemen, ada marketing, ya kan, ada akunting, semua ada. Dokter gigi pun perlu belajar akunting, ya kan. Kalau nggak dia dibohongin dia, kalau dia nggak tahu kosnya berapa, dia nyewa tempat, dia charge, semua itu ada bisnisnya. Tapi yang basic yang buat gue bertahan sampai 20 tahun di industri ini adalah passion gue. Ya, rasa cinta gue ke olahraga, passion gue ke anak-anak juga, dan udah totalitas ke mereka gitu. Tuh ya, jadi ini ada profesi di luar menjadi pemain atau pelatih gitu ya, dan kembali lagi passion adalah kuncinya gitu. Tapi seperti tadi garis bawahnya adalah sepak bola atau olahraga apapun bukan cuma pemain dan pelatih loh ya, ada banyak lingkupnya di sana gitu. Nah terus ceritain juga nih, ini kan gue kalau menjadi lu kayaknya deg-degan sekaligus bangga sekaligus apa ya kalau ketemu sama orang-orang top semacam Cristiano Ronaldo, Cesc Fabregas. Itu gimana tuh sampai bisa ke sana gitu? Itu awal-awal mungkin klien gue pertama kalau lokal tuh Bambang Pamungkas ya. Itu setelah gue terjun setelah karena olahraga dulu masih kecil dulu ya. Jadi sampai gue kejar 3 tahun gue di bidang ini, baru pertama gue mendapat klien gue pertama Bambang Maponario. Setelah itu berkembang lah banyak. Ketika menghadapi orang itu juga, menghadapi Bambang juga gue agak nervous juga awalnya ya kan, kita sebagai fans dia juga. Tapi mungkin gue beri contoh kayak Ronaldo itu, disitulah gue, dimana gue harus berani datangin ke perusahaan-perusahaan dan meyakinkan mereka, pertama ayo bahwa endorsement seorang atlet itu juga punya nilai positif. Jadi bukan hanya harus artis saja. Ya bagaimana gue yakinkan, akhirnya gue berhasil meyakinkan klien gue waktu itu, ya kan. Itu langsung kontaknya ke Jorge Mendes juga. Tapi inilah gue ngebit belum tentu, tapi gue udah ngebit duluan. Lu siapa? Udah gue tantang, gue bisa gue datangin. Jadi gue bukan gue ngebluff ya, tapi ya gue harus confident kalau gue harus memulai dari suatu tempat gitu. Exactly. Ya kan? Lu bayangin dari posisi siapa? Kalau sekarang gue mungkin gampang, orang mau minta gue kerjaan, mereka udah tahu siapa yang gue pegang, siapa. Awal-awal bagaimana kita mulai itu? Ya kan? Bukan kita bohongin klien, cuma kita bilang lu siapa, gue bisa bantu. Gue email mereka, walaupun gue belum kenal, gue email, cari Google di internet, gue email manajemennya mereka, setuju, gue langsung email, kami tertarik membawa kamu kayak ini. Waktu jam 3 pagi dia nelfon gue, udah akhirnya kita atur, semua setuju, ya gue berangkat lah ke sana. Dan maklum dalam arti mereka nggak tahu gue siapa, gue nggak tahu siapa mereka, apakah betul ini sebagai perwakilan Ronaldo. Gue terbang ke sana, bawa kontrak. Ya kan, itu sempat gue itu agak karena orang-orang Spanyol juga, orang Portugal juga agak layback kayak kita juga, agak santai gitu. Jadi kalau kita di dalam orang Inggris sudah tahu nih, oke kita ketemu jam segini, kita kesini, ini enggak, gue disuruh ke London dulu. Ya kan, gue standby London 2-3 hari nunggu di mana nih, udah mengharap mau ke Manchester, ternyata mereka bilang tuh ke Portugal dulu. Ketemu kita. Ribet gitu. Situlah gue ketemu Jorge Mendes. Sampai gue malam, Jorge Mendes tiba-tiba dia nanya, yuk kita ke Spanyol, ke La Coruña, mau naik mobil. Visa gue waktu itu karena gue last minute, gue cuma dikasih aja visa Portugal aja, jadi nggak bisa ke Eropa. Gue diajak naik mobil sama dia ke sana, gue istirahat aja deh malam ini kan. Udah, gue di Portugal tuh, di Porto, gue 2-3 hari juga bengong, diajak mereka nonton bola. Gue nggak tahu dia mau kemana nih, apa nih, arah yang berikutnya. Mereka selalu bilang santai, kita kabari segera, ya kan. Terbang habis itu gue ke Manchester sama mereka akhirnya. Baru gue tahu, oh ternyata Ronaldo di sana, udah nunggu gue. Sampai di airport, gue dengar mereka udah telepon-teleponan, siapa yang jemput? Gue sangka orang lain, atau kita naik taksi. Ternyata Ronaldo sendiri yang jemput.